Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutiara 165, tempat di mana kita menggali hikmah dari kisah-kisah agung para nabi, para wali, dan orang-orang soleh. Manqobah ke-57, Syekh Naqsyabandi menerima talqin zikir Ismu Zat dari Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdullah Al-Balko meriwayatkan dalam kitab Khawarikul Adab fi Marifatil Akhtob, pada bab ke-25, saya menerima berita dari Khawa Jaiki Sarmasat. Ia mendengar pembicaraan guru-guru, para Syekh Kamilin, yang bertempat tinggal di negara Bukhari. Mereka menceritakan bahwa Syekh Abdul Qadir Gawatsul Adzom, pada suatu hari beliau berdiri di atas pagu, atau loteng sebuah rumah menghadap ke arah kawasan Bukhara. Di sana beliau bersama-sama dengan jamaah ikhwan, beliau mencium wangi kemuliaan, lalu Syekh berkata, "Nanti sepeninggalanku, pada masa 157 tahun yang akan datang, akan lahir seorang anak lelaki Kolandi Muhammadi, nama lengkapnya Syekh Bahaudin Muhammad An-Naqsyabandi. Dia akan memperoleh limpahan nikmat keistimewaanku, dan hal ini terbukti seperti apa yang dikatakan Syekh." Diriwayatkan pula, pada waktu Syekh Naqsyabandi setelah beliau menerima bayat pentalkinan dari gurunya, As-Said Amir Kulal, gurunya memerintahkan kepada Syekh Naqsyabandi agar torehatnya itu dihayati dengan sungguh-sungguh, dengan menguatkan ingatannya kepada Ismul Adzom. Dirasakan oleh beliau bahwa Ismu Zat itu rasanya belum mantap dalam hatinya sehingga timbul rasa cemas, lalu berangkatlah menuju suatu lapangan. Kebetulan di sana beliau bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Setelah disambut dengan ucapan salam, Nabi Khidir berkata, "Wahai Bahaudin, sesungguhnya Ismu Zat itu telah sampai padaku, telah kuperoleh dari Syekh Abdul Qadir. Oleh karena itu saya anjurkan padamu agar kamu bertawajuh, rabitoh kepada Syekh Abdul Qadir, untuk memperoleh keberkahannya." Pada malam harinya, Syekh Bahaudin mimpi bertemu dengan Syekh Abdul Qadir. Langsung beliau memberi isyarat dengan jari tangan kanannya ke arah dada Syekh Bahaudin, lalu beliau mencap mentalkin Ismul Adzom itu pada hatinya. Setelah ditalkin terasa kemantapan dan bisa menghayati sesuatu yang dicemaskan tadi. Keesokan harinya telah dikenal di kalangan masyarakat di tempat itu, hal yang telah dialami Syekh Bahaudin, lalu mereka menanyakannya. Syekh Bahaudin menjawab, "Sesungguhnya ini suatu pelimpahan dari segala kelimpahan suatu inayah pada malam keberkahan itu. Saya telah memperoleh limpahan kenikmatan dari Gawatsul Adzom dan pada malam itu saya melihat bertambahnya peningkatan kondisi mental kerohanianku." Pada masa itu, telah masyhur di kalangan masyarakat dan para wali bahwa Syekh Bahaudin telah dicap Ismu Zat pada hatinya oleh Syekh Abdul Qadir. Demikian pula halnya Syekh Abdul Qadir mencap atau mentalkin Ismu Zat pada hati murid-muridnya. Kemudian banyak para wali yang datang berkunjung kepada Syekh Bahaudin, mereka menanyakan tentang pandangannya atas perkataan Syekh Abdul Qadir. "Kodami, ala rokobati kuli waliyullah," Syekh Bahaudin menjawab, "Sesungguhnya menurut pandangan beliau itu bukan hanya memijak pundak, tapi ala aini awala basiroti, memijak pada mataku atau pada mata hati nuraniku." Pada abad ke-6 Hijriyah, atau sekitar abad ke-12 Masehi, saat dunia Islam tengah menyaksikan kemegahan dan kegelisahan di bawah bayang kekhalifahan Abbasiyah, lahirlah seorang bayi di sebuah lembah terpencil bernama Jilan, di utara Persia. Namanya kelak akan mengguncang relung-relung hati umat Islam dari timur hingga barat, dialah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sang Gausul Adzom, penolong agung bagi jiwa-jiwa yang haus akan cahaya ilahi. Ia lahir pada tahun 471 Hijriyah, atau 1078 Masehi, dari seorang ibu salehah bernama Ummul Khair Fatimah, keturunan langsung dari Hasan bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Ayahnya, Abu Solim Musa Al-Jangidos, juga dikenal sebagai seorang wali yang zuhud dan bertakwa. Dari garis darah ini mengalir keberkahan, dan dari buayan rumah yang penuh zikir, tumbuh benih-benih spiritualitas yang kelak membimbing jutaan jiwa. Pada masa itu, Baghdad, pusat kekhalifahan Abbasiyah,
masih berdiri megah sebagai jantung ilmu dan peradaban. Di sana hidup para raksasa pemikir. Imam Ghazali telah wafat beberapa dekade sebelumnya. Sementara generasi ulama besar seperti Ibnu Al-Jauzi dan Fakhruddin Ar-Razi mulai menapaki jalan mereka. Namun, bersamaan dengan kejayaan itu, muncul pula kegelapan, merajalelanya ilmu batil, bid'ah, materialisme, dan kerusakan akhlak. Dan di tengah badai zaman inilah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang, bukan membawa pedang, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan ilmu, keikhlasan, dan kalam-kalam yang menembus hati. Ia hijrah ke Baghdad pada usia 18 tahun, menuntut ilmu pada para ulama besar seperti Abu Said Al-Muharrimi dan Qadi Abu Sa'd Al-Mubarak. Majelis-majelisnya dipenuhi ribuan manusia, para ulama, pemuda, saudagar, hingga orang-orang biasa. Kata-katanya seperti petir yang membakar syahwat, namun menenangkan jiwa. Bukan hanya ulama fikih mazhab Hanbali, tetapi juga seorang sufi agung, pendiri tarekat Qadiriyah, yang kelak akan menyebar hingga ke Afrika, Turki, India, bahkan Nusantara. Warisannya tak hanya dalam buku dan tarekat, ia meninggalkan teladan keberanian dalam menegakkan kebenaran, kasih sayang kepada umat, dan kesungguhan dalam menyucikan hati. Syekh Abdul Qadir wafat di Baghdad pada tahun 561 Hijriyah, 1166 Masehi, dan dimakamkan di kompleks yang kini menjadi tempat ziarah jutaan manusia setiap tahun. Namun, sejatinya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah benar-benar wafat. Ia hidup dalam hati para pecinta kebenaran, dalam zikir para mursyid, dalam semangat para pencari jalan menuju Tuhan. Setiap kisah adalah cahaya, setiap perjalanan adalah pelajaran, dan setiap hikmah adalah mutiara berharga bagi kehidupan kita. Mari kita renungkan bersama dan ambil inspirasi dari perjalanan mereka yang penuh cahaya petunjuk. Sekian dan terima kasih, Mutiara 165 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.